Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kupas Channel, berjumpa kembali bersama saya di Stop Press. Sepekan kemarin ramai diperbincangkan nama Heri Wirawan. Dia seorang pendiri dan pengasuh sekaligus pimpinan sebuah pondok pesantren di kawasan Cibiru, Kota Bandung. Dia didakwa memperkosa 13 santriwatinya sendiri hingga 8 diantaranya mengandung dan melahirkan 9 anak. Bahkan belakangan jumlah korban kebejatannya dilaporkan bertambah hingga mencapai 21 santriwati. Apa yang dilakukan Heri Wirawan adalah kejahatan dan kekerasan seksual yang pantas dikecam dan dihukum seberat-beratnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Kami mengapresiasi fraksi-fraksi di DPR yang mendukung penetapan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual menjadi RUU inisiatif DPR pada pekan lalu. Semoga penetapan RUU ini menjadi awal bagi kehadiran negara dalam melindungi korban-korban kekerasan seksual seperti korban-korban Heri Wirawan yang selama ini terpinggirkan. Para pemirsa Kupas Channel, kembali ke kasus Heri Wirawan. Di tengah-tengah kehendak publik untuk mengecam tindakan bejat Heri Wirawan, ada saja orang-orang yang menunggangi kasus ini untuk mendiskreditkan dan menyebarkan kebencian kepada kelompok anak bangsa lainnya. Orang-orang itu secara tidak bertanggung jawab menyebarkan hoaks serta kabar dan berita bohong bahwa Heri si predator seksual adalah penganut Syiah. Dan secara serampangan mereka mengidentikan mazhab Islam Syiah sebagai identik dengan perilaku menyimpang seperti itu. Para pemirsa Kupas Channel, mari kita cermati bagaimana dan mengapa hoaks serta kabar dan berita bohong itu bisa menyebar dan viral di media sosial. Namun sebelum menuju ke sana, perkenankan kami ingin menegaskan bahwa tidaklah rasional menisbatkan kejahatan orang per orang kepada ajaran agama yang dia anut, siapapun dia dan apapun ajaran agamanya. Menilai suatu ajaran hanya bisa kita lakukan melalui sumber-sumber terpercaya ajaran agama itu dan pandangan-pandangan ulama termasyhur ajaran agama itu. Isu yang mengaitkan Heri si predator seksual dengan Syiah ini menunjukkan kepada kita setidaknya beberapa hal sebagai berikut. Pertama, isu itu menyebar melalui tangkapan layar postingan WhatsApp seseorang yang kemudian diviralkan melalui jejaring media sosial lainnya, terutama Facebook. Isu itu sama sekali tidak berdasar karena hanya merujuk kepada qila wa qala atau hearsay atau gosip dari orang-orang yang mengaku-ngaku tinggal di sekitar lingkungan pesantren yang diasuh oleh Heri Wirawan. Isu dipercayai dan makin disebarkan begitu saja oleh banyak orang tanpa upaya sedikit pun untuk memverifikasinya. Kedua, jika mencermati akun-akun penyebar hoaks dan kabar bohong terkait Heri Wirawan adalah Syiah, maka kita akan mendapati mereka adalah pendukung paham dan gerakan khilafah. Kita sudah lama mafhum sebenarnya bahwa orang-orang ini memang kerap menghalalkan segala cara, termasuk dengan menyebarkan hoaks dan kabar bohong untuk menistakan kelompok-kelompok yang berseberangan atau tidak sepaham dengan paham mereka. Pada kesempatan ini kami mengimbau aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan berdasar hukum atas orang-orang seperti itu, agar kabar bohong dan hoaks
tidak dianggap lazim dalam arus informasi di tengah masyarakat. Karena bagaimanapun, penyebaran kebencian akan memecah belah persatuan bangsa dan umat Islam, serta berpotensi memicu kekerasan di tengah masyarakat. Ketiga, begitu negatifnya stigma atas Muslim Syiah menyebabkan tuduhan apapun, bahkan yang tak masuk akal sekalipun, atas Syiah tidak lagi harus melewati proses tabayyun atau klarifikasi. Seolah ada adagium bahwa tuduhan apapun harus menyertakan bukti kecuali tuduhan terhadap Muslim Syiah. Dan ini terjadi di sepanjang perjalanan sejarah. Tak perlu kami daftarkan di sini tuduhan-tuduhan tak masuk akal terhadap Syiah tersebut. Kami yakin para pemirsa tahu bahwa Muslim Syiah pernah dituduh suka memakan kotoran manusia, atau sholatnya jingkrak-jingkrak dan berjoget. Keempat, para pemirsa sekalian, jika kita melacak jejak digital Heri Wirawan, maka tak ada satupun latar belakangnya, baik itu pendidikan maupun aktivitasnya yang berkaitan dengan Syiah dan komunitas Muslim Syiah. Dari laman situs web Kementerian Agama Jawa Barat, kita bisa mendapati bahwa Heri Wirawan merupakan ketua Kelompok Kerja Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah atau PKPPS Jawa Barat, sekaligus ketua Forum Komunikasi PKPPS se-Indonesia. Dalam posisi itu dan dalam beberapa kesempatan, Heri Wirawan pun diterima oleh pejabat-pejabat teras Kementerian Agama. Mungkin karena itulah kasus Heri Wirawan menurut sejumlah laporan tampak ditutup-tutupi sehingga baru diberitakan media massa pada Desember ini. Meskipun Heri telah menjalani proses hukum pada Maret lalu. Terlepas dari apa afiliasi ideologis atau mazhab dari organisasi yang disebut PKPPS itu, jika saja Heri menganut Syiah, hampir pasti tak akan ada pihak-pihak yang berupaya menutup-nutupi kasusnya. Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, sedemikian negatifnya stigma atas Muslim Syiah membuat kabar buruk apapun tentang Syiah hampir pasti akan disebarkan dan diviralkan begitu saja tanpa proses klarifikasi. Kelima, jika kita bicara tentang kekerasan seksual, ada kelompok orang yang bukan saja memvalidasi kekerasan seksual dalam pemahaman keberagamaannya, tapi juga bahkan melakukannya secara real di lapangan. Kelompok itu adalah ISIS atau Daesh dalam bahasa Arab, yang pemahaman keberagamaannya menurut sejumlah analis berurat akar pada adonan antara salafisme, salafi jihadisme, dan wahabisme. Sudah terlampau banyak media-media terpercaya, laporan investigasi, dan laporan riset yang mendokumentasikan perbudakan seksual yang dipraktikkan kelompok ISIS, terutama terhadap kaum perempuan Yazidi di Irak. Keenam, berkaitan dengan kasus tindakan bejat Heri Wirawan ini, kami dalam kesempatan ini ingin dengan kerendahan hati mengimbau kepada pembuat keputusan di Kementerian Agama untuk menyelidiki dan menyeleksi atau mengurasi orang-orang yang mengklaim atau mengaku-ngaku sebagai pendiri, pengasuh, dan pengurus pondok pesantren. Ini perlu dilakukan agar citra pondok pesantren sebagai institusi yang telah berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan dan pendidikan di tanah air ini tetap terjaga. Demikian para pemirsa Kupas Channel, Stop Press kita kali ini. Sampai jumpa kembali dalam Stop Press berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.